kita lewatkan dari pengurangan berulang. Nah, kita lihat gambar yang saya ambil dari buku RES ini. Ada 4 kelompok di sini ceritanya. Mereka diminta untuk membagi 54 dibagi 4. Kelompok pertama, dia mengurangi 4 sampai habis. Nah, kelompok yang kedua, dia sudah lebih mahir. Loh, kan kalau 4-nya sebanyak 10 kan 40. Ya sudah, biar lebih cepat, tidak terlalu panjang. 54 dikurangi 40. Ini kita memperoleh 10. Nah, sisa lagi 14. 14 berapa ya? 4 yang mendekati 14. Oh, 12. Berarti kita punya 3. Nah, baru bersisa 2. Kalau yang ini dia mengelompokkan sama, jadi dia buat bulatan sebanyak 54, kemudian dinomori 44. Ini sebenarnya prinsipnya ini dengan kelompok pertama hampir sama. Kemudian kalau kelompok yang keempat, dia ingatnya pokoknya kalau 3 kali 4 itu 12. Jadi dia membuat dengan dikurangi 12. Nah, itu boleh kita bawa ke sini ketika 954 dibagi 4, itu kan yang biasa kita gunakan adalah yang ini. Berarti kita membagi yang paling depan dulu. Nah, sebenarnya kenapa yang paling depan dulu? Karena sebenarnya kita mencari ratusan terdekat. Karena ini ratusan, berarti ratusan terdekat. Berapa sih yang habis dibagi 4? Nah, ini banyak cara, jadi tidak harus langsung seperti ini. Boleh dengan cara ini, boleh ini, boleh ini. Nah, ini gambar ini juga ada di file pembagian. Nah, itu tadi pembagian. Nah, itu mengingatkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kita ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk kelas A6 dulu pernah disinggung sedikit, untuk kelas A7 kemarin sudah ditugaskan dan sudah mengumpulkan juga untuk teman-teman di pertemuan keempat. Ada beberapa yang sudah saya beri feedbacknya, yang lain mungkin masih nunggu gitu ya. Nah, di dalam penjumlahan bilangan bulat otomatis kita melibatkan bilangan negatif, karena di dalam bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Sama, di sini prinsipnya adalah penambahan. Nah, di sini biasanya kalau sudah melibatkan bilangan negatif, itu bagaimana? Nah, pengurangan juga sama, kalau sudah yang paling agak sulit untuk menjelaskan adalah ketika dikurangi dengan bilangan negatif. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan, ada kartu, nanti saya lihatkan kartunya. Untuk pertama sebenarnya kita bisa dengan menggunakan langkah. Ini sebenarnya paling mudah ketika kita kalau dengan anak-anak praktek secara langsung bisa dengan keramik atau apa nanti. Jadi memang benar-benar melangkah. Tapi ada beberapa kesepakatan yang harus kita gunakan. Misal, jadi kita buat kesepakatan kalau ditambah, tulisan saya lumayan jelek ya, nggak apa-apa, dikurang, kemudian positif, negatif. Kita buat kesepakatan dengan siswa. Jadi kalau ditambah itu nanti dia searah, kalau dikurangi nanti harus balik arah atau balik badan gitu ya. Kalau positif nanti maju, kalau negatif nanti mundur. Nah, mau contoh berapa? Misalkan kalau yang positif dengan positif 2 ditambah 3, berarti kita mulai dari 0. Jadi ini orang ada arahnya gitu ya.
Jadi 2 ditambah 3. Berarti kita maju 2. Di sini 2. Ini arahnya maju, jadi dia masih di sini. Nah, karena ditambah ya searah. Jadi dia tetap hadapnya ke depan. Tambah 3. 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah 5. Kalau 2 ditambah negatif 3, berarti kita di sini 2, berarti kita maju 2. Jadi 2 di sini. Nah, tadi kan hadapnya ke belakang. Nah, ditambah berarti kita masih menghadap ke depan. Tetapi ditambah min 3. Min tadi, negatif tadi, kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kita menuju ke min 1. Berarti ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, bagaimana dengan 2 dikurangi 3? Berarti kita punya 2, kemudian maju 2, kemudian nah dikurangi yang tadinya menghadap ke depan ini berubah jadi menghadap ke belakang, balik arah, hadapnya ke sana. Kemudian 3 ini kan positif, berarti maju 1, 2, 3. Berarti berhentinya sama di min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, bagaimana kalau 2 dikurangi negatif 3? Kita punya 0, ini menghadap ke depan, 1, 2. Nah, kalau dikurangi yang tadinya menghadap ke depan, jadi balik arah, arahnya ke sana. Kemudian negatif, berarti harus mundur. 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya adalah 5. Jadi seperti ditambah ya, tadi 2 ditambah 3 itu 5, 2 dikurangi negatif 3 juga 5. Ternyata ketika ini dilakukan berulang-ulang, nanti siswa bisa menyimpulkan, oh ternyata ketika dikurangi bilangan negatif, itu sama saja kita seperti menambahkan. Seperti itu. Atau boleh juga dengan pola, itu juga bisa. Nanti dengan kartu, nanti kita lihat ya dengan kartu. Nah, ini untuk melibatkan bilangan negatif untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian sekarang. Perkalian sama, sebenarnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ketika kita punya yang pertama bisa dengan pola. Bisa dengan pola, bisa dengan garis bilangan seperti tadi ya. Kita pakai garis bilangan dulu. Nah, misal kita punya 2 kali 3. Nah, ini sama seperti tadi, kita harus membuat kesepakatan. Kesepakatannya misalkan ada A dikalikan B, seperti itu. Yang depan itu menunjukkan arah. Jadi, kalau positif itu arah positif, negatif itu berarti ke arah negatif. Arah atau positif berarti kanan gitu ya kalau positif ya. Kalau negatif berarti ke kiri gitu ya arahnya ya. Ini arah. Nah, untuk yang B itu kalau positif itu artinya maju, kalau negatif itu artinya mundur. Nah,
Misalkan, oke, 2 kali 3. Berarti kita mulai dari 0,0. Karena 2 kali 3 berarti kita mengarah ke positif. 2 kali 3, 3-nya sebanyak 2. Berarti kita melompat 3 sebanyak 2. Berarti kita akan berhenti di 6. Nah, kalau 2 kali min 3 bagaimana? Berarti ini hasilnya 6. 2 kali min 3 berarti kita mengarah ke positif. Ingat, negatif 3. Berarti yang kedua tadi kesepakatannya untuk bilangan yang kedua itu kita kalau positif maju, negatif mundur. Berarti kita mundur. Jadi menghadap ke depan tapi mundur, meloncatnya mundur. Jadi di sini adalah min 6. Bagaimana dengan min 2 kali 3? Min 2 kali 3 berarti kita mulai dari 0. Min 2 berarti kita mengarah ke negatif. 3 itu positif berarti kita maju. Hasilnya adalah min 6 juga. Berarti ini min 6. Nah, kalau min 2 dikali min 3 berarti mengarah ke negatif, ya kan? Terus kemudian min 3 itu mundur, berarti jalannya ke sana. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, ini dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, itu perkalian. Salah satu caranya itu. Sebenarnya ada lagi cara yang kancing dan sebagainya. Nanti boleh kalian cari. Kemarin juga sudah ada yang bisa menemukan. Kemudian kita beralih ke pembagian. Pembagian sama ketika kita menggunakan garis bilangan. Jadi kita sama seperti tadi di perkalian, yang depan itu menentukan, kalau tadi kan yang depan menentukan arah, yang belakang itu menentukan maju mundur. Nah, kalau di sini kan bilangan berarti A dibagi B itu sama dengan berapa? Nah, kalau yang ini beda. Ini adalah menentukan angka yang akan dituju. Angka yang dituju. Kemudian B itu kalau positif itu berarti ke arah positif, kemudian ke arah positif atau kanan. Negatif itu ke arah negatif atau kiri. Nah, nanti di sini hasil itu nanti bisa kalau dia maju, kalau menuju ke angkanya tadi maju, maka itu positif. Kalau mundur, maka itu negatif. Nah, kita coba ya. 6 dibagi 2. Kita punya 0. Kita buat di sini sampai 6 gitu. Nah, ini kemudian 2 itu adalah arah ya tadi, yang di sini arah. Berarti arahnya adalah maju. Nah, ketika di sana berapa lompatan? 1, 2, 3. Nah, untuk menuju ke sana kita maju 3 lompatan. Ya kan? Maka hasilnya adalah 3.
Kalau 6 dibagi min 2, berarti di sini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena negatif kita mengarah ke negatif. Menuju ke 6, kita lihat 1, 2, 3. Ternyata mundur 3 lompatan. Berarti hasilnya adalah min 3. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan untuk min 6 dibagi 2, min 6 dibagi min 3, seperti itu. Nanti boleh kalian lanjutkan. Berarti sama, nanti arahnya yang akan dituju adalah min 6. Ingat tadi yang depan itu angka yang dituju, yang pembaginya itu adalah arahnya. Kalau nanti 2 berarti mengarah arah ke positif, kalau negatif 2 berarti arahnya arah negatif. Nah, nanti melompatnya caranya maju atau mundur. Kalau maju berarti positif, kalau mundur berarti negatif. Nah, itu tadi untuk operasi pembagian. Nah, tadi saya akan menyampaikan tentang yang menggunakan kartu tadi ya. Sebentar, coba saya cari dulu. Ini ada di sini. Nah, ini sebenarnya kartunya juga bisa kalian buat dengan kartu dengan origami atau yang lain yang berwarna. Ini memakai warna merah dengan hitam. Misalkan min 2 ditambah 1. Berarti ini yang merah adalah kartu negatif, yang hitam adalah kartu positif. Nah, kemudian ini min 2 tambah 1, terus hasilnya berapa? Kita klik continue. Nah, kemudian kesepakatannya adalah kartu negatif dengan kartu positif apabila kita gabungkan. Nah, di sini hilang ya. Di sini hilang. Berarti bisa kita buat kesepakatan ke anak-anak terlebih dahulu. Negatif dengan positif itu kalau digabungkan itu hilang atau 0, seperti itu. Nah, di sini berarti kita hanya tinggal min 1. Nah, berarti negatif sebanyak 1, maka hasilnya adalah min 1. Coba kita lihat yang lain lagi. 2, berarti kita punya 2, kemudian dengan negatif 2. Nah, maka kita gabungkan, hilang, hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Coba kita nemu lagi. Oh, ini sama, mau mencari yang negatif. Oh, ini addition. Untuk subtraction-nya coba kita, ini tadi addition ya, kemudian kita lihat subtraction, pengurangan itu di kelas 3 mungkin ya. Coba kita cari di kelas 3. Kok belum ketemu? Sebentar, sabar ya. Nah, ini dia. Nah, min 2 dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1. Berarti kita mau mengambil 1. Nah, kita nggak punya 1 positifnya. Berarti
Berarti kita harus melakukan min 2, kita ambil 1. Oh, berarti kita harus menambahkan 1 pasang. Ingat tadi, 1 pasang ini kan 0. Kalau min 2 kita tambahkan dengan 0 kan ya tidak merubah min 2. Sekarang kita ambil 1. Oh, bentar, continue. Kita ambil 1, kita pindahkan ke sini. Nah, berarti ini tadi min 2 sudah kita ambil 1, hasilnya adalah min 3. Cek. Good job. Sekarang kalau min 3 dikurangi 3, berarti kita ngambil min 3 dikurang 3. Oh, nggak bisa, berarti kita harus menambahkan 3 pasang kartu. Ingat, 3 pasang kartu ini sebenarnya adalah 0. Nah, itu bisa kita lakukan ke anak-anak. Nah, kemudian kita ambil 3. Min 6. Nah, sekarang yang ini, yang tadi ya. Ternyata 3 dikurangi negatif 2 sama sudah kita lakukan tadi. Nah, 3. Nah, ketika kita mau mengambil 2, kan nggak ada negatif. Nah, berarti kita harus menambahkan 2 pasang kartu negatif positif. Kemudian kita ambil 2. Nah, justru seperti kita sedang menambahkan 2 kan, sama seperti menambahkan 2. Nah, di sini hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu salah satu cara lain. Jadi sebenarnya masih banyak cara, kalian boleh berkreasi untuk cara. Nah, itu tadi review untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan boleh kita diskusi di forum kelas di Google Classroom, atau besok pun ketika kita sudah tatap muka, semoga kita ada kesempatan dan nanti kita akan membahas ini lagi. Sekian untuk operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kita bertemu lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.